Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita melanjutkan bedah buku pengantar fikih zakat. Insyaallah yang nanti akan kita bahas adalah mengenai teknis perhitungan zakat mal dan zakat pertanian. Saya akan berikan sedikit pengantar, lalu nanti sisa waktunya bisa kita manfaatkan untuk diskusi. Karena sekarang berada di jam atau di hari kerja, Anda harus bekerja sehingga kajian kita tidak boleh lama-lama. Jam berapa masuk kerja? Bebas. Baik, berarti kita nanti bebas ya. Nah, baik, kita akan menghitung zakat mal. Yang dimaksud dengan zakat mal adalah zakat untuk objek berupa emas, perak, kemudian uang sebagai turunannya, baik uang digital, uang kartal, uang yang tersimpan maupun yang tunai. Semua bentuk uang turunan dari emas dan perak. Zakat itu kan beragam, tergantung dari objeknya. Kalau kita sebutkan ada beberapa bentuk zakat dilihat dari objeknya. Bentuk-bentuk zakat dilihat dari objeknya. Sebutkan coba. Satu, zakat mal. Yang kedua apa? Dilihat dari objeknya. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat perdagangan. Satu, zakat mal. Dua, zakat perdagangan. Yang ketiga pertanian. Kemudian apa lagi? Yang keempat zakat ternak. Yang kelima rikaz. Apa lagi? Ada yang lain enggak? Yang keenam ada zakat barang temuan tidak wajib dizakati. Rikaz yang wajib dizakati. Harta karun. Ada lagi? Zakat fitrah. Yang keenam zakat fitrah. Ini beberapa jenis zakat yang kita kenal, mulai dari zakat mal, perdagangan, pertanian, ternak, rikaz, dan zakat fitrah. Sebutkan zakat yang tidak perlu nisab. Rikaz dan fitrah, enggak ada nisabnya. Pokoknya kalau punya beras berapapun dan dia punya jatah makanan di hari raya, wajib bayar zakat. Sebutkan zakat yang tidak ada haulnya. Yang tidak ada haulnya. Rikaz, pertanian, fitrah. Fitrah kan dibayar setiap Ramadan, bukan nunggu 1 tahun ya. Tapi ada beras berapa ketika bulan Ramadan, itu yang dibayarkan. Baik. Sekarang dari sekian banyak zakat ini, yang Anda paling sering bersinggungan yang mana? Zakat mal, perdagangan, pertanian. Ya. Kalau ternak ada enggak yang punya kambing 40? Di sini. Jarang ya. Kalau rikas, ada yang sering menemukan guci? Jarang.
Zakat fitrah ini khusus zakat Ramadan. Sehingga di buku pengantar fikih zakat yang saya tulis itu lebih banyak fokus di 3. Yang pertama, zakat mal, perdagangan, dan pertanian. Baik, sekarang kita akan membahas khusus untuk zakat mal. Objeknya adalah mal, dan yang dimaksud dengan mal itu meliputi emas, perak, dan turunannya yaitu uang. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung nisab? Menghitung nisab zakat mal berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, dan itu hadis yang sering saya jadikan sebagai acuan, di mana Nabi SAW bersabda, fa idza kana laka 20 dinaran fa fihi wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinarin. Untuk perhitungan nisabnya kita bacakan hadisnya ya. Fa idza kana 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul. Hadisnya sebagai berikut. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsu darahim. Ini acuan yang pertama. Nisab zakat mal untuk yang perak, Nabi SAW menyebutkan 200 dirham dizakati 5 dirham. Sudah? Kemudian kalau emas, walaisa 'alaika syai'un ya'ni fid dhahab, dan kamu tidak punya kewajiban untuk membayar zakat emas hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai kamu punya 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron, kalau kamu punya 20 dinar, wa hala 'alaihal haulu, dan bertahan selama 1 tahun, fa fiha nisfu dinarin, maka di sana ada kewajiban zakat setengah dinar. Kalau emas 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Baik. Berarti kalau Anda lihat dari kondisi ini, perhitungan zakatnya sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Coba lihat ini ya. Perhitungan zakat di situ kan ada 5 dirham dibagi 200 dirham. Begini ya. Sama dengan 0,5 dinar dibagi 20 dinar. Jadinya 1/40. Ini 1/40, ini juga 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Jadi angka 2,5% itu nemu di mana? Di hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Karena satuan prosentase itu di zaman Nabi SAW kan tidak ada. Maka adanya pecahan seperti ini, 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Begitu? Baik. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, nisab zakat mal itu mengacu kepada yang mana? 20 dirham ataukah 200 dirham ataukah 20 dinar? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Di buku saya cantumkan ya. Pendapat jumhur yang mana yang pendapat jumhur?
Jumhur mengacu kepada mana yang lebih murah, sedangkan sebagian ulama mengacu kepada mana yang lebih stabil. Sekarang coba kita hitung, kita konversi ke rupiah. 200 dirham kita konversi sekarang ya. Konversi. Yang pertama 200 dirham. 200 dirham, 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram perak. 200 dirham berarti kalikan ini 2,975 gram. Coba kalkulator Pak. 595 gram perak. 595 gram perak. Ini kalau diuangkan jadi berapa? 595 gram. Coba cek di Google harga perak berapa yang paling mahal. 15.000 fine silver. Itu perak yang paling mahal. 595 kali 15 berapa? Berapa? 16 juta. 8 juta. 8 juta 900. Kalikan 15.000 ya. Itu sama dengan 8 juta 900. Saya genapkan ya. 9 juta. Dah? Nilai ini namanya nisab. Nilai 9 juta ini namanya nisab. Dah? Sekarang kita beralih ke dinar. 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 20 dinar kalikan 4,25 sama dengan 85 gram. 85 gram emas. Fine gold emas 9999. Emasnya Antam itu 9999. Dia emas murni. Baik, per gram berapa emas? Kalau kita konversi ke rupiah, jadinya 85 kali 1,5 juta ya sekarang. Baik, sama dengan 127 juta. Ini namanya nisab. Nah, sekarang nisabnya pakai yang mana? Yang 9 juta atau 127 juta? Ulama beda pendapat. Nah, di sini ada perbedaan, ada khilaf. Khilaf artinya perbedaan antara jumhur dan ada ulama lain. Kalau jumhur milih yang murah, sehingga mereka memilih perak 9 juta. Bapak Ibu yang punya tabungan 9 juta wajib zakat. Itu menurut pendapat jumhur. Lajnah Daimah, fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh bin Baz dan para ulama Saudi itu memilih yang murah. Demikian pula Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah itu memilih perak karena dia yang lebih murah. Sehingga siapa yang punya tabungan senilai 9 juta maka dia wajib bayar zakat. Sedangkan ulama yang lain milih yang lebih stabil. Alasan lebih stabil karena dia yang mewakili kesetaraan nilai harga. Dan ini untuk saat ini adalah emas, yaitu 127 juta. Ya? MUI mengambil pendapat yang kedua. Basnas
Kalau tidak salah juga mengacu kepada MUI, meskipun tadi ada yang bilang nilainya berbeda. Intinya kalau kita mengambil emas maka kurang lebih di angka 127 juta baru bisa disebut memiliki harta 1 nisab. Jauh sekali selisihnya. Karena perak tidak bisa mengimbangi harga, sedangkan emas lebih bisa stabil dan mengimbangi harta yang ada di masyarakat. Baik. Secara pribadi saya lebih memilih emas. Karena Nabi SAW menyebut zakat itu diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin. Ya, mungkin Anda masih ingat hadis ini ya. Zakat itu kata Nabi SAW diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kalau menurut Anda di Madiun orang punya tabungan 9 juta kaya atau bagaimana? Hah? Nanggung. Jadi kalau punya tabungan 9 juta apakah sudah bisa kita sebut kaya? Kalau di Jakarta 9 juta Pak. Miskin. Jadi punya tabungan 9 juta, anak loro pisan tek itu Pak. Kurang malahan, buat lahiran kurang ya? Kurang. Makanya jika disebut kaya, standarnya kan bukan sampai pada tingkatan seperti itu. Alhamdulillah Indonesia ini termasuk negara yang bagi saya paling kerasan. Wah, paling kerasan ya, paling enak untuk dipakai hidup ya. Jadi mungkin Bapak dengerin cerita-cerita dari orang yang sudah pernah ke luar negeri, biaya hidupnya mahal-mahal. Pernah sekali saya ke Yordan, air mineral seperti ini kalau kita berapa? Berapa Pak? 3.000 ya. 3.000 di Yordan itu 30-an ribu ke atas. Jadi seperti kita tinggal di bandara. Bandara kan mahal-mahal ya. Di bandara itu mahal-mahal. Kurang lebih seperti itulah suasana lingkungan di luar negeri. Sehingga kita punya standar zakat yang alhamdulillah orang Indonesia mampu menjangkau dengan biaya hidup yang jauh relatif lebih murah. Mungkin Indonesia mirip seperti Thailand ya. Rata-rata biaya hidupnya murah. Kita lanjut. Kalau misalnya kita mengambil 127, selanjutnya cara menghitung. Cara hitung. Dalam menghitung zakat dilakukan akumulasi sigma zakat dengan menjumlah semua komponen zakat. Komponen zakat sesuai dengan jenisnya. Kalau zakat mal ya, maka yang dijumlah komponen zakat mal. Meliputi apa saja itu? Kita coba hitung. Sigma zakat untuk komponen zakat meliputi emas ditambah uang tunai ditambah tabungan ditambah uang digital kalau punya ya. Misalnya di e-money, di e-money-nya tersimpan ada banyak saldo. Anda punya saldo di beberapa e-wallet, itu nanti dijumlah semuanya. Kripto kalau punya ya. Terus dagangan, stok dagangan. Kemudian ditambah lagi piutang lancar. Semua ini ditotal, nanti kalau nilainya mencapai 127 juta, berarti sudah mencapai nisab. Tunggu 1 tahun, wajib dibayarkan zakat di bagian akhir tahun. Baik, sehingga kalau kita melihat ini, berarti
nilai satu nisab masing-masing orang itu terkumpul di waktu yang sama atau beda? Beda. Bisa jadi ada yang kewajiban zakatnya di bulan Ramadan, ada yang kewajiban zakatnya di bulan Syawal, ada yang kewajiban zakatnya jauh sebelum Ramadan, Rabiul Awal atau bulan Safar atau bulan Muharram. Sehingga zakat mal itu tidak sama dengan Ramadan, enggak ada hubungannya. Zakat mal itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Mungkin enggak Pak orang bayar zakat mal di bulan Rajab? Mungkin, tergantung sejak kapan dia punya harta satu nisab. Baik, sekarang coba kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Ini adalah kurva tabungan. Ini waktu. Baik. Bejo berangkat ke Jakarta. Dan dia diberi oleh ibunya modal senilai 5 juta. Anda lihat ini adalah garis nisab. Ini garis nisab. Berapa tadi? 130 juta. Anggaplah 130 juta ya, biar gampang. Sudah? Nah, andaikan titik nol bejo dimulai dari angka 5 juta. Di sini ya Pak, 5 juta. Angka 5 juta ya. Lalu sampai di Jakarta dia wirausaha, jualan berem, laris, maka hartanya bejo cenderung naik. Nah, sampai mencapai nisab. Lalu bejo nikah, melorot ya. Nah. Iya, nikah kan bondo tuh kan. Maka tabungannya langsung habis. Kemudian naik lagi. Hah? Kau nek rabi mana yang medon mana? Ya. Punya anak, naik lagi. Terus beginilah. Wah, baik. Kita bisa lihat di sini ada fluktuasi kurva tabungannya bejo. Ada beberapa titik di mana tabungannya bejo menembus garis nisab. Titik A, titik B, titik C. Pertanyaannya, sejak kapan perhitungan haul dimulai? Sejak titik A, B, atau C? Sejak kapan perhitungan haul dimulai? Sejak titik A, titik B, atau C? Ulama beda pendapat. Di buku saya sebutkan ya itu ya. Kalau kemudian saldo harta seseorang yang sudah mencapai nisab, kemudian belum waktu 1 tahun turun dari nisab karena aneka kebutuhan yang dia punya, maka perhitungan nisabnya dimulai dari mana? Dari sejak kemarin setelah dapat 1 nisab, atau ketika sudah mencapai nisab berikutnya. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan jika harta itu turun di bawah nisab, membatalkan sebelumnya, sehingga nanti dimulai dari awal ketika sudah mencapai nisab berikutnya. Ini pendapat jumhur. Pendapat kedua mengatakan dimulai dari nisab pertama, terlepas dari dia turun atau tidak. Dan itu pendapat Hanafiyah. Dan saya lebih cenderung pendapat Hanafiyah. Dan itu yang lebih memudahkan seorang muslim ketika ngitung zakat. Maka kalau kita pakai pendapat ini, berarti titik awal perhitungan nisab dimulai dari titik A. Nah, di sini. Titik A bulan apa itu? Anggaplah misalnya bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, tahun 45 Hijriah. Berarti zakatnya bejo kapan? Bulan yang sama di tahun
46. Maka proyeksi dia adalah 1 tahun berikutnya. Di sini misalnya. Ini Rajab tahun 46. Nah, nanti dilihat ini. Rajab tahun 46, lihat. Berapa saldonya Bejo? Jadi misalnya di Rajab tahun 46 saldonya Bejo, ini kalau kita tarik ke samping ya. Kalau kita tarik ke samping, di angka 180 juta. Maka Bejo wajib mengeluarkan zakat 180 dari 2,5%-nya dari 180. Cukup mudah ya. Nah, nanti zakat Bejo berikutnya setiap Rajab. Jadi Rajab zakat terus. Kalau dia zakat bulan Ramadan, kira-kira yang terjadi apa? Menunda zakat. Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, nunda 2 bulan. Sehingga kalau dia wajib zakat bulan Rajab, maka dia tidak boleh bayar zakat di bulan Ramadan karena nanti jadinya menunda pembayaran zakat. Oleh karena itu masing-masing orang zakatnya berbeda-beda tergantung dari sejak kapan dia punya harta sebesar 1 nisab. Baik. Kami di sini paham insyaallah? Nah, yang lebih penting adalah pintar-pintar ngitung ini. Nah, ini enggak boleh salah. Dibuat detail bagus. Kalaupun digenapkan lebih baik. Sehingga misalnya punya emas 8 gram, ada anggap saja 10 gram. Punya uang 115 juta, genapkan saja 120. Dibuat naik ke atas. Kalau dibuat naik, dipastikan zakat yang dia keluarkan tidak akan kurang. Baik, sekarang kasus. Kalau ada orang yang punya emas, tapi emasnya tidak 24 gram. Tidak 24 karat. Misalnya, ini tadi Bejo ya. Selanjutnya Siti. Siti punya emas. Yang pertama, kalung 20 gram 18 karat. Yang kedua, gelang. Ini lebih gede lagi nih, 50 gram ya. Jadi kalau dia takbir itu keroncong. Ini misalnya 20 karat. Terus apa lagi? Cincin 25 gram. Cincin. Ini drijine segede apa ini, Pak? Enggak 1, dia punya lebih dari 1, tapi totalnya 25 gram. Nah, ini 22 karat. Baik. Bapak kalau akumulasi ini berapa jadi? 95 gram. Iya. Anda kalau akumulasi ini 95 gram. Ini di atas 85 gram. Namun pertanyaannya, wajib zakat atau tidak? Wajib zakat atau tidak? Tidak. Gimana cara ngitungnya? Coba Anda hitung ya. Pertama, ya, hitung zakat. Pertama begini, kalung tadi 20 gram, 18 per 24 kali 20 gram. Pak, kok ada 24 nih, angka dari mana? 24 karat, standar tertingginya. 18 per 24 kali 20, hitung Mas. Berapa? Jadinya 15. Ini kan jadi 15 gram.
Jadi kalau dibuang campuran-campurannya sehingga 18 karat itu kita buat jadi 24 karat, tinggal 15 gram. Berikutnya gelang. Gelangnya Siti tadi 20 karat. Berarti 20 per 24 kalikan 50 gram. Jadinya berapa? 41,6 gram. Berikutnya yang ketiga, cincin. Dia punya cincin berapa tadi? 25 gram. 22 bagi 24 kali 25 gram. Berapa? 22,9 gram. Nah, sekarang jenengan total ini berapa? 15 tambah 41,6 tambah 22,9 79,5. Ini di bawah nisab. Sehingga wajib zakat atau tidak? Tidak. Walhamdulillah. Kalau kita ngitung emasnya saja ya. Anggaplah Siti nggak punya tabungan ya, tapi punya emas. Jadi kalau seperti ini maka sebenarnya Siti tidak wajib zakat. Tapi kalau dia punya uang, punya tabungan, punya apalagi yang wajib dizakati, piutang lancar, maka tetap harus digabungkan agar nanti ketemu nilainya. Sudah? Sekarang kita beralih ke zakat pertanian. Zakat pertanian. Objek pertanian yang wajib dizakati. Ini yang paling penting dulu, menentukan objek. Objek pertanian yang wajib dizakati. Itu adalah pertanian yang merupakan bahan makanan pokok satu. Yang kedua, dia bisa disimpan. Semua bahan makanan pokok itu bisa disimpan sehingga bisa tahan lama. Contohnya beras, jagung, terus apa lagi? Kurma, zabib. Zabib itu apa zabib? Kismis, anggur kering. Nah, semua ini karena dia bahan makanan pokok dan bisa disimpan, maka dihitung zakatnya. Baik. Selanjutnya, zakat pertanian yang merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Kalau dia tidak bisa disimpan, contohnya duren. Duren bisa disimpan enggak? Enggak bisa. Jadi datang pagi, siang udah habis. Salak bisa disimpan? Salak. Salak itu usianya paling 4 hari atau 5 hari. Setelah itu busuk. Apel dan seterusnya itu enggak bisa lama-lama disimpan. Maka untuk hasil pertanian yang tidak bisa lama disimpan, tidak wajib dizakati. Sayur tidak wajib dizakati. Berarti kalau ada orang bertani menghasilkan salak, menghasilkan sayur, tomat dan seterusnya, lombok termasuk diantaranya, zakatnya gimana? Zakatnya uang hasil penjualannya. Tomat itu sayur atau buah? Nyayur tomat atau jus tomat? Nah, dalam posisi ini tidak wajib dizakati karena dia tidak masuk pada kategori hasil pertanian yang bisa disimpan. Sehingga tomat tidak wajib dizakati. Baik, berarti yang dizakati apanya? Uang hasil penjualannya. Yang dizakati adalah uang hasil penjualannya. Selanjutnya, untuk zakat pertanian dihitung berdasarkan
dihitung berdasarkan hasil panen apa tadi malam? Satu musim. Dengan nisab, berapa nisab pertanian? 5 wasak. 5 wasak ini sama dengan 300 sok. 5 wasak sama dengan 300 sok. Nah, 300 sok ini berapa? Ya, kembali kepada perbedaan pendapat dalam menilai sok. Satu sok ada yang mengatakan antara 25 sampai 3 kilogram. Dan saya cenderung mengambil yang lebih rendah. Gunakan 25 untuk zakat agar nanti nisabnya lebih di bawah. Sehingga nisab untuk zakat pertanian adalah 2,5 kali 300 sama dengan 7,5 kuintal. Siapa yang panen semusim punya 7,5 kintal neto milik dia, maka wajib dizakati. Tapi Pak, tapi apa? Ya. 1, pengairannya bayar. 2, bibitnya bayar. 3, rabok bayar. Apalagi? Tenaganya bayar dan seterusnya. Semua bayar. Walaupun semua bayar, kalau yang punya bapak ketika panen tidak kurang dari 7,5 kintal tetap wajib zakat. Dan zakatnya kalau bayar-bayar tadi cukup 5%. Sehingga kalau ada banyak ragat yang dikeluarkan untuk bisa hasil panen, mendapatkan hasil panen, maka zakatnya 5%. Rugi. Tapi punya 7,5 kintal. Misalnya modalnya berapa? 7,5 kintal itu kalau jadi uang berapa? 1 kintal berapa? Beras 1 kintal. Gabah 1 kintal. 700.000. 800. Anggaplah 800 ya. 800 kali 7,5 berapa? (800 kali 7,5) berapa? 6 juta. 6 juta. Jadi kalau ada petani 7,5 kintal, jika kita asumsikan ini asumsi, ini kasus ya, 7,5 kuintal ini ekivalen atau sebanding dengan 6 juta. Sementara modal tanam itu 8 juta. Rugi enggak? Rugi. Tapi dia dapat 7,5 kintal. Tetap wajib zakat. Karena acuannya adalah dia panen di angka itu. Sehingga saat dia panen dan dia mendapatkan 1 nisab dari total panen dia, tetap wajib zakat. Walaupun modal tanamnya terhitung rugi. Ya. Misalnya, kalau sewa sawah itu wajib zakat atau tidak? Sawahnya sewa, wajib zakat atau tidak? Wajib. Walaupun sewa, terus nanti bayarnya berapa? Ya 5%. Karena sawahnya aja sudah sewa, apalagi yang lain, maka nanti bayar zakatnya 5%. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya? Cukup mudah. Sekarang ada kasus. Lah, pariku ditebas sebelum panen. Masih berada di sawah, dilirik sama tengkulak, tak regani. Kan tadi 6 juta ya kurang lebih ya. Tak regani 5. Terus Anda berpikir, sudahlah enggak apa-apa, 5 aja wes, 5. Dibayar 5, maka nanti yang panen adalah yang nebas tadi.
wajib zakat atau tidak? Wajib zakat atau tidak? Tidak wajib zakat. Kenapa? Ya, dia ada 7,5 kintal. Ini kalau dihitung, Pak, sawah Bapak ini menghasilkan 8 kintal. Sawah Bapak menghasilkan 8 kintal. Wajib zakat atau tidak? Wajib. Tapi sebelum dipanen dibeli orang dengan harga 5 juta. Dibayar 5 juta, selesai. Ini yang berbunyi yang mana? Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau seperti itu sudah ditebas sebelum dipanen, wajib zakat atau tidak? Ya. Wallahu a'lam. Apabila belum siap panen, misalnya kurang 2 minggu, belum siap panen ya. Ini masih kurang 2 minggu, Pak. Kalau sekarang usia kurang 2 minggu sampai panen tuh masih apa kondisinya? Masih hijau? Masih hijau atau sudah kuning tapi belum waktunya? Hah? Selisih 2 pekan, 14 hari. Belum waktunya panen. Belum semuanya kuning, masih campur-campur. Sehingga kalau dipanen rugi. Beras ini kalau dipanen akan rugi. Ditunggu 2 pekan lagi. Maka yang seperti ini tidak wajib zakat karena belum waktunya panen. Tapi kalau sudah siap panen, misalnya iki siap panen, mong tinggal nunggu tenaga. Nah, karena sekarang lagi panen di sana kan biasanya mengerahkan bala tentaranya ya. Antri sehingga para tim panen antri. Sekarang panen di sini, panen di sini, panen di sini. Saya gilirannya 2 hari lagi. Terus ditebas orang, tetap wajib zakat karena hasilnya dia sudah panen. Wallahu a'lam. Baik, itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar dan nanti bisa kita kembangkan dengan diskusi dari jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika kita investasi emas, bagaimana skema pembayaran zakat yang kalau kita beli emas di bulan Sya'ban 100 gram dan di bulan Jumadil Akhir kita beli lagi emas 25 gram dan di bulan Ramadan beli lagi 25 gram. Bagaimana cara pembayaran zakatnya? Jazakumullah khair. Baik, di situ yang terjadi adalah Anda mendapatkan emas atau beli emas di waktu yang berbeda. Coba diulang lagi tadi. Berapa saja emasnya? 100 gram itu di bulan 100 gram di bulan Sya'ban. Sudah nisab belum? Sudah. Selanjutnya 25 gram 25 gram Jumadil Akhirah. Selanjutnya 25 gram di bulan Ramadan. 25 gram di bulan Ramadan. Berarti ini tahun berbeda ya. Sya'ban, Jumadil Akhirah, Ramadan. Ini anggaplah tahun 45, ini tahun 46, ini 46. Begini ya. Baik, berarti zakatnya sejak kapan? Ngitung nisabnya atau ngitung haulnya sejak kapan? Sya'ban tahun 45. Berarti zakatnya bulan kapan? Sya'ban 46. Baik. Ini kalau kita buat kurva begitu ya. Ini garis nisab 85 gram emas. Dia sudah mencapai nisab di titik awal ini. Dan ini di bulan Sya'ban tahun 45. Berarti nanti zakatnya Sya'ban, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Berapa bulan itu? 11 bulan. Karena kan kok 11 bulan? Ya, 10 bulan. Karena sebelumnya kalau tarik mundur Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhirah. 10 bulan. Berarti nanti ini flat gitu ya. Anggaplah posisi emas itu tidak bertambah-tambah. Berarti kan flat gini. Flat gini di angka 100 gram tadi. Begitu mendekati Sya'ban tahun 45, nah, naik 25 jadi di sini. Nah, tahun 46. Naik jadi 25 di sini. Nah, maka dia kena zakat di angka 125 gram emas, 2,5%. Yang ini belum masuk di rentang ini. Ini kan masih di sini ya. Yang Ramadan masih di sebelahnya ini. Nah, ini untuk 1 dan 2. 1 dan 2. Sedangkan yang nomor 3 ini belum muncul karena ada di sini. Maka zakat pertama dia adalah 125 gram 2,5%. Baru nanti Ramadan berikutnya sudah masuk baru, Sya'ban berikutnya dizakati 150 gram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang zakat pertanian, padi, sayuran dan buah-buahan. Titik. Ini enggak ada pertanyaannya berarti ini. Kalau untuk zakat pertanian tadi sudah kita sebutkan ya. Padi kena zakat enggak? Kena. Sayuran? Tidak. Buah? Tidak. Buah di Indonesia itu tidak, karena buahnya tidak bisa disimpan, tidak bisa awet sebagaimana kurma atau zabib. Tidak dolim. Zakat itu tidak dolim. Zakat itu bukan karena rugi dan tidak, tapi punya. Misalnya apa ya? Saya punya emas 200 gram. Sudah nisab belum? 200 gram. Sudah ya? Dalam perjalanan 1 tahun emas saya hilang. Tak cari-cari tinggal ketemu 100 gram. Hilang 100 gram. Entah hilang di mana, pokoknya emas saya simpan 200 gram. Setelah 1 tahun saya cari-cari, hilang 1, ketemu 100 gram. Apakah saya wajib zakat? Wajib zakat atau tidak? Loh, Bapak kak kena musibah. Bapak kehilangan emas 100 gram. Wajib zakat atau tidak? Tapi saya masih punya emas 100 gram. Sehingga walaupun rugi tetap wajib zakat. Karena zakat itu mengacu kepada kamu punya berapa, bukan kamu rugi atau tidak. Begitu? Baik. Ada orang punya tabungan 1 miliar. Nah, dalam perjalanannya tabungan 1 miliar ini dia mengalami sakit, tinggal 0,5 miliar. Jadi misalnya di bulan Ramadan ini punya tabungan 1 miliar. Sudah enggak kerja sama sekali, cuman mangan tabungan aja, mantap ya. Tabungan 1 miliar tadi diambili untuk dia gunakan makan sehari-hari, termasuk dia sakit di situ. Sampai akhir Ramadan tabungan dia tinggal 500 juta. Wajib zakat atau tidak? Kita tidak mengatakan dolim, karena zakat itu mengacu kepada dia punya apa. Kalau dia punya, maka wajib zakat. Nah, ilustrasinya seperti tadi ya. Demikian pula orang yang bertani. Jadi kalau modal dia secara rupiah itu anggaplah 10 juta, tapi panen dia 8 kintal, tetap wajib dibayarkan zakat. Meskipun 8 kintal ini kalau dijual kurang dari 10 juta, tapi dia tetap kena zakat.
Karena dia punya 8 kintal. Begitu? Ya, ya, betul. Misalnya kalau modalnya pinjaman, utang 10 juta, dipakai untuk ragat tanam tadi ya. Ragat tanam sampai panen. Lalu dia dapat 8 kintal. Dia panen 8 kintal. Sudah? Berarti yang terjadi pada orang ini, saya panen 8 kintal, tapi saya punya utang uang 10 juta. Begitu? 8 kintal ini kalau saya jual, anggaplah cuma dapat 8 juta. Sementara utang saya 10 juta. Wajib zakat atau tidak? Wajib. Karena utang ini tidak ngoreksi zakat. Utang ini tidak ngoreksi zakat. Dia kan panen 8 kintal, ya wajib zakat. Keluarkan 5%. Sudah? Sisanya silakan dijual, lalu dipakai bayar utang. Kok masih kurang, maka jadi tanggungan utang dia. Ya. Apakah kasus seperti itu ada? Wallahu alam, saya enggak tahu. Tapi cara ngitung zakat pertanian itu pokoknya jika kamu panen wa atu haqqahu yauma hasadi. Ayatnya menegaskan demikian. Tunaikanlah zakatnya ketika panen. Tanpa membicarakan kamu punya utang atau tidak. Sehingga petani misalnya, kita tahu ya misalnya, petani panen sebanyak 8 kintal. 8 kintal itu kalau diuangkan, jadi ini kan zakat pertanian ya, perhitungannya beda dengan mal. Anda tidak sedang hitung zakat mal, tapi Anda sedang hitung zakat pertanian. 8 kintal kalau diuangkan cuma 8 juta. Kalau diuangkan 8 juta. 8 juta itu nisab atau tidak? 8 juta. Tidak, jauh di bawah nisab. Tapi kok bayar zakat, Pak? Nah, karena dia panen. Apapun yang menyebabkan kamu panen, jika panen kamu di atas nisab pertanian, maka wajib zakat. Begitu? Berbedanya di mana? Kalau pertanian modal lagi untuk tanam berikutnya. Ya, pertanian masalah dia mau modal lagi untuk tanam berikutnya dan tidak. Acuannya adalah pokoknya kalau dia panen dan nilai panennya mencapai nisab, begitu panen wajib bayar zakat. Terlepas dia punya utang tidak punya utang. Ini ada mikrofon enggak? Nah, ya. Baik, ini biar yang online juga turut bisa menyimak ya. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Pernah mengikuti kajian, ada Ustadz yang menyampaikan di kajian tersebut, kalau tidak salah pendapatnya Syekh Albani, bahwa seperti padi itu tidak termasuk zakat pertanian, karena sebagaimana hadis yang disebutkan itu hanya makanan pokok yang ada di zaman Nabi. Dan bagaimana jika petani tersebut mengambil pendapat dari Ustadz yang menyampaikan bahwa padi itu tidak termasuk dalam kategori zakat. Nah, Jazakallahu khairan. kita mengakui bahwa dalam zakat ini ada khilaf. Bahkan seperti zakat perdagangan sendiri, apakah wajib dizakati atau tidak, Syekh Albani juga mengatakan tidak wajib zakat. Karena dasar hukum zakat perdagangan menurut beliau hadisnya tidak cukup kuat. Namun jamaahir ulama mengatakan zakat perdagangan itu ada. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat zakat perdagangan itu ada. Dan perhitungannya sebagaimana zakat mal. Kemudian zakat pertanian, Syekh Albani ini seperti juga yang diambil oleh Dr. Abdul Azim Badawi. Dan kalau di Indonesia saya nggak tahu ya. Kalau zakat perdagangan yang pernah tegas mengatakan nggak wajib itu Ustadz Badrus Salam. Beliau pernah mengatakan dengan tegas perdagangan nggak ada zakatnya.
Itu pendapat Syalbani. Kemudian untuk pertanian, Syalbani hanya membatasi pada 4. 4 itu yang ada di zaman Nabi SAW. Kurma, gandum halus, gandum kasar, dan zabib. Selain itu enggak ada. Namun pendapat jumhur ulama tidak membatasi. Apa yang disebutkan ini hanya ada yang di zaman Nabi SAW. Bukan berarti itu pembatasan. Sebagaimana zakat fitrah. Zakat fitrah Anda pakai kurma atau pakai gandum? Hah? Kenapa pakai beras? Bahan makanan pokok. Dari mana Anda tahu dan yakin harus bahan makanan pokok? Dalilnya gimana bunyinya? Karena disebutkan dalam dalil Rasulullah SAW menyebutkan hintoh, kemudian tamar, kurma, kemudian gandum, dan seterusnya. Yang itu adalah bahan makanan di zaman beliau. Tapi kita bayar zakat fitrah nggak pernah pakai kurma. Coba bayar zakat fitrah pakai kurma. Sing ra duwe ra gelem nampa, ra doyan kurma ya, Pak. Lah kok ya sampean dol kurma kabeh duwe kurma ya ora payu. Orang akan kesulitan ketika nerima zakat dalam bentuk kurma yang itu bukan bahan makanan pokok dia. Beda dengan beras. Beras payu enggak, Pak? Payu. Kalau kurma, dia punya gudang kurma nunggu Ramadan. Nah, iki Ramadan tutup baru dikasih kurma. Besok sudah Idul Fitri misalnya. Kalau di luar Ramadan kan kurma enggak seberapa laku kan. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini zakat juga sama. Untuk zakat pertanian tidak hanya terbatas pada 4 tadi, tapi beras, jagung dan seterusnya juga wajib dizakati. Nah, zakat kos-kosan itu pembayarannya, bukan rumahnya. Kalau rumahnya enggak kuat ya, mahal sekali itu. Hotel itu Masya Allah. Jadi kalau hotel yang dizakati apa? Hasil sewanya, bukan gedungnya. Rental juga sama, hasil sewanya, bukan unit mobilnya. Ada lagi? Afwan Ustaz. Oh, Bapak yang mana? Pertanian. Baik. Oh, tadi mana ya? Tadi sudah saya PJTKI dengan umroh. Transaksi seperti apa? Ini di luar zakat ya berarti ya? Tentang pembiayaan talangan tenaga kerja ke luar negeri yang nanti dipotong gaji atau bayar lebih dari biaya. Seperti bayar cicil umroh, biaya 50 juta dijual 70 juta. Baik. Bapak fokus di bagian talangan tenaga kerja. Misalnya untuk pemberangkatan tenaga kerja habis berapa? 60 juta. 60 juta ditalangi oleh biro. Sudah? Lalu setelah itu berangkat terus kerja di sana. Berarti TKI ini bayar ke biro tadi berapa? Bayar 60 atau bayar 70? Bayar 70. Biro ngambil 10. Riba atau bukan itu? Riba atau bukan? Karena utangnya 60, mintanya 70. Masuk riba ya? Nah, lalu gini. Lah saya kan minta jasa. Kalau minta jasa jangan jasa dari utang, tapi jasa dari layanan. Kalau layanannya misalnya ngurusi administrasi, mencarikan kafil ya, penjamin yang ada di sana agar kamu bisa masuk ke negeri orang lain, insya Allah tidak masalah pakai jasa. Tapi kalau bentuknya adalah jasa karena ngutangi, nah ini masuk kategori riba. Wallahu a'lam. Baik. Transaksi ijarah kalau yang jasa, ijarah yang untuk administrasi kami uruskan, kamu nanti tinggal berangkat. Ini transaksi ijarah. Tapi kalau tak talangi dulu,
nanti kamu gantiin namanya utang. Baik, gimana tadi mikrofonnya nyala? Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu. Mungkin setelah ini bapak-bapak ya yang pakai mic bisa ke belakang saya yang mau tanya. Bismillah, yang pertama, bolehkah zakat diberikan pada rakyat Palestina? Terus yang kedua, bolehkah zakat diberikan pada seseorang yang untuk hidup sehari-hari cukup tapi tidak punya dana untuk umroh dan zakat kita berikan untuk membiayai umrohnya? Pertama, zakat untuk rakyat Palestina. Rakyat Palestina ada dua. Pertama, dia mujahid, berarti zakat ini fisabilillah. Yang kedua, dia korban, sehingga dia nggak punya sesuatu seperti kehilangan rumah, bahkan makanan aja dia kekurangan, maka status mereka sebagai fakir miskin, sehingga boleh untuk Palestina. Nah, yang jadi masalah yakin sampai atau tidak. Karena kalau nggak bisa sampai, itu yang kemudian kita mempertanyakan zakatnya ini sah atau tidak, karena nggak sampai. Untuk bisa masuk ke sana ya, saya nggak tahu ya prosedurnya gimana. Kalau sampai boleh, tapi kalau nggak sampai ya jangan Anda bayar zakat untuk rakyat Palestina jika tidak yakin sampai. Mungkin bisa ditanyakan kepada beberapa lembaga yang siap menyalurkan ke Palestina, kira-kira tingkat sampainya itu berapa persen. Kemudian yang kedua, apa tadi? Untuk biaya umroh, nggak boleh ya. Ulama menegaskan, ini pernah difatwakan oleh Syabakah Islamiyah, fatwa Syabakah Islamiyah, bahwa zakat digunakan untuk biaya haji atau umroh hukumnya tidak diperbolehkan. Untuk biaya umroh ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Adakah zakat untuk royalti? Ada. Royalti yang dimaksud adalah apabila sudah diterima dalam bentuk uang. Kalau sudah diterima dalam bentuk uang, nanti dihitung dengan tabungan dia yang lainnya. Zakat dagang herbal, stok di gudang, ya, apakah tidak obat? Bacanya apa ini? Stok di gudang, apotek. Oh, berarti ditaruh di banyak tempat ya. Beliau jualan herbal, ditaruh di banyak tempat. Ya kena zakat jika konsinyasi. Konsinyasi itu barang milik siapa? Konsinyasi supplier. Ya. Kalau konsinyasi barangnya milik supplier. Beda dengan beli putus ya. Kalau apoteknya beli putus, begitu barang datang nanti dibayar, itu beli putus. Kalau konsinyasi kan datang titip jualkan, sing payu dibayar, yang enggak payu diambil. Nah, kalau konsinyasi berarti yang wajib membayar zakat adalah supplier, karena itu barangnya supplier. Beda dengan beli putus. Kalau beli putus yang wajib bayar zakat toko, karena sudah jadi milik toko. Begitu? Sehingga nanti Anda ketika mau bayar zakat keliling ke semua toko-toko yang Anda titipi tadi, di sini, di sini, di sini. Terus Anda hitung berapa nilai dari stok tersebut di bulan zakat. Misalnya bulan zakat Anda bulan Safar. Pas bulan Safar dihitung, bulan Safar tahun depan dihitung lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang yang diberhentikan dari perusahaan, apa rezeki orang tersebut berhenti? Kalau rezekinya berhenti, mati. Sebab yang namanya rezeki itu berbanding lurus dengan apa? Dengan umur.
rizki sama dengan ajal. Nggak ada ceritanya rizki berhenti. Sebatas diberhentikan dari pekerjaan, dia masih punya sumber pendapatan yang lain. Maka Anda jangan terlalu bergantung. Pokoknya sumber pendapatan saya adalah perusahaan ini, hanya perusahaan itu. Ini terlalu bergantung pada perusahaan. Ini bisa bahaya. Terlalu bergantung pada perusahaan bisa jadi Allah lepaskan. Maka jangan jadi orang yang terlalu bergantung pada perusahaan dan seterusnya. Itu hanya salah satu sebab Anda mendapatkan pendapatan. Apakah boleh bayar zakat dari piutang macet? Pengutang tidak mampu lagi membayar, kita lunaskan dimatkan zakat. Diniatkan. Kita lunaskan, diniatkan zakat. Nah, sekarang gini, kasus ini ya. Baik, fokus. Sebentar, ini putus share screen-nya. Bolehkah pelunasan utang dijadikan sebagai zakat? Di buku ada ya tentang zakat tapi bentuknya pelunasan utang. Zakat tapi bentuknya pelunasan utang. Zakat dengan bentuk pelunasan utang itu gimana Pak? Misalnya gini, si A memberi utang ke si B senilai 5 juta. Setelah ditunggu bertahun-tahun nggak dibayar-bayar, dan B nggak mampu untuk bayar. Beliau juga orang yang tidak mampu. Hingga kemudian si A pernah suatu ketika mau bayar zakat. Setelah dihitung zakatnya si A itu 7 juta. Zakatnya 7 juta. Boleh nggak si A bilang kepada B, gini aja ya, utangmu 5 juta lunas, saya anggap itu zakat dari saya. Berarti selanjutnya si A tinggal bayar zakat berapa? 2 juta. Baik, boleh atau tidak? Ulama sepakat nggak boleh. Ada fatwa dari Syekhul Islam, demikian pula beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Abdullah Jibrin dan yang lainnya. Alasannya apa? Karena zakat itu mengeluarkan. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada proses mengeluarkan. Yang ada adalah dia memutihkan. Oleh karena itu selama dia tidak mengeluarkan, maka dia tidak sah sebagai zakat. Allah berfirman, wa atuz zakat, tunaikanlah dengan mengeluarkan zakat, berikanlah zakat. Nah, kemudian kalau ada piutang macet, nah, piutang macet itu tidak dihitung. Definisi piutang macet adalah piutang yang dibawa oleh orang yang tidak mampu atau orang yang mengingkari atau susah ditagih, kayak welut ya, cekel ucul. Nah, untuk piutang macet ini dibayarkan saat menerima, dibayar saat dikembalikan. Misalnya kita ngutangi A selama 5 tahun gak dibayar-bayar, terus A dapat warisan, terus dia insaf bayar utang. Nah, kita dapat itu, maka baru dihitung saat dikembalikan. Hitungnya sekali aja, walaupun bertahan selama 5 tahun. Karena 5 tahun itu hakikatnya bukan lagi milik kita, ada di tempatnya si A, sehingga kita gak bisa memanfaatkannya sama sekali. Maka ngitungnya 2,5% kali 1, maksudnya sekali, kali nilai piutang yang dikembalikan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, ada yang mau langsung? Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Mikrofon ada di mana? Arah kiri Ustaz. Depan Ustaz. Oh, Masya Allah. Ada kasus lagi Ustaz. Ada teman yang mendapatkan
uang tunai di rekeningnya, Ustaz. Apakah ini termasuk temuan atau rikas atau bagaimana, Ustaz? Ya. Kasusnya sama seperti kita nemu. Jadi tidak boleh langsung kita bawa dan kita miliki, sehingga ditahan dulu, mungkin bisa konfirmasi ke bank. Bang, tolong bisa dicek, ini kok tiba-tiba ada uang masuk 500 juta misalnya ya. Jangan senang dulu. Nah, kan pasti ada rekening pengirim. Nah, rekening pengirim tadi kalau bisa ditelusuri, Anda telusuri. Sudah? Nanti setelah itu dihubungi siapa pemilik rekening pengirim ini. Apakah mungkin beliau salah kirim atau gimana? Nah, kalau bisa dipastikan bahasanya itu adalah salah kirim, maka silakan Anda kembalikan. Baik. Ada teman juga ya. Jadi beliau pernah ke ATM, tiba-tiba ketika mencet, keluar duit. Karena nggak ditahan tuh sampai terbang-terbang itu uangnya. Ya, kan biasanya keluar terus numpuk dulu baru keluar ya. Ketika nggak ditahan sampai terbang. Ketika dalam kondisi ini, maka statusnya uang temuan, wajib dikembalikan ke bank. Karena itu bukan uangnya. Banknya apa Pak? Ya kamu di ATM apa? ATM bersama. Nah itu dikembalikan bersama. Kembalikan ke pengelola ATM bersama tadi. Ada pengelolanya agar duit itu dikembalikan ke dalam. Nah kita nggak tahu, Pak, bisa jadi ada orang yang narik keliru sehingga nggak keluar duit. Terus gimana itu? Ya kalau seperti itu berarti pemiliknya bisa jadi yang bersangkutan. Ditelusuri. Nah tapi di tempat kita ya, sistem seperti ini memang peluang gagalnya masih cukup besar. Makanya kalau Anda nggak mau rugi, sebaiknya hindari dalam bentuk nyimpen terlalu besar di satu rekening. Sensitif misalnya ada apa misalnya, ada penipuan, ada apa, sehingga gampang diambil orang dalam jumlah banyak. Tapi kalau dipecah ke beberapa rekening, insya Allah relatif lebih aman. Katanya seperti itu. Afwan, Ustaz, nanti mungkin bisa saya sampaikan ke teman itu, apakah memang rekening itu semuanya bisa dilacak atau? Saya nggak tahu, nanti tanyakan ke bank ya. Jadi saya tidak punya pengalaman sebagai karyawan bank. Mungkin nanti Anda bisa tanyakan ke bank berkaitan dengan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bekerja di pemerintahan. Akhir tahun ini saya diberi bonus atasan yang saya tidak bisa memastikan asal-usul uang tersebut. Uang ini statusnya halal atau haram? Jika haram, apa yang harus saya lakukan? Bisa dibuat operasional kantor kembali atau harus dilaporkan uang tersebut? Gunakan dugaan sebagai acuan. Kira-kira uang seperti ini asalnya dari mana? Oh, itu adalah uang-uang tips yang diberi oleh klien. Atau misalnya vendor-vendor yang menjalin hubungan dengan kami. Lalu di akhir tahun dibagi-bagikan. Kalau seperti itu, boleh nggak diterima? Kenapa? Itu suap, riswah. Terus kembalinya kemana? Ke negara. Kembali ke negara bisa Anda kembalikan untuk operasional kantor, karena itu juga untuk negara. Atau bisa juga Anda serahkan ke fakir miskin, bisa juga Anda serahkan kepada untuk kegiatan fasum. Saya ketemu 2 orang, Pak, yang beliau sering mendapatkan seperti itu, tapi dicatati totalnya setelah 10 tahun kerja, karena setelah itu dia resign, itu totalnya 800 juta 10 tahun kerja, berarti kan per tahun 80 juta. Satu lagi, ini kerja juga di perusahaan tapi perusahaan swasta. Cuman ya,
Katanya ceperannya itu banyak sekali dari klien-klien itu dan dia tidak bisa mengembalikan ke perusahaan. Akhirnya setelah dia tobat, di total kurang lebih 1 miliar. Jadi mungkin banyak sekali ya negara mengeluarkan uang dengan jumlah besar, tapi dicecer-cecerkan ke tempat-tempat seperti ini. Tercecer kemana-mana. Ada beberapa vendor yang sampai ke saya cerita, saya mau mengerjakan proyek ini, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nanti di penagihan saya tulis 15. Padahal yang saya antar cuma 10. Sebab yang 5 itu titipan orang dalam. Berarti kan negara membayar 15, tapi yang diterima negara cuma 10. Yang 5 dicacar-cacarkan ke tadi, Pak. Dibagi-bagi ke tadi. Nah, praktek ini kan berarti apa? Uang haram milik negara yang bisa jadi orang kantor dapat. Ini tadi karena sudah ada terjadi kayak gini, Bapak dikasih sekian. Karena ada yang nggak dikasih itu bisa bahaya. Makanya semuanya dikasih dalam rangka mengamankan sistem. Sehingga kalau Anda dikasih nggak mau, nolak, saya nggak mau. Wah, itu dicurigai sama yang lain. Ini nanti akan membocorkan ini. Harus segera dihabisi dari sekarang. Kamu mau mutafsir kemana? Sama atasannya nggak diterima. Ada kawan saya ya, waktu mengerjakan proyek, itu beliau tidak ngasih sama sekali. Nah, saat tidak ngasih sama sekali, orang dalamnya itu tegang. Antara kepala divisi dengan pimpinan kantor. Pimpinan kantor menyangka teman saya ngasih ke kepala divisi. Kepala divisi menyangka teman saya ngasih ke kepala kantor. Akhirnya saling tegang. Itu sampai 3 tahun. Dia dipakai terus dalam kondisi 2 orang ini tegang. Hingga ketika ketahuan setelah 3 tahun langsung dihilangkan. Oh, ternyata dua-duanya nggak dikasih. Berarti selama ini diprank sama vendor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal? Nah. Diskon? Hukum bagi pembeli atau penjual? Iya, hukum bagi penjual atau pembeli? Jadi 250. Ya, Bapak bertanya hukum kan? Kalau kasusnya saya sudah paham. Hukum untuk penjual atau pembeli? Kalau pembeli boleh, bebas. Diskon 70%. Kemudian Anda beli, padahal sudah ditipu. Nah. Misalnya kan sudah dinaikin dulu ya. Terus diskonnya berapa? 70%. Bagi pembeli gimana? Silahkan. Kalau mau ditipu monggo. Tapi kalau bagi penjual tergantung kondisi. Ini betul dia nipu atau tidak? Kalau dia nipu, yaitu pembodohan, nggak boleh. Misalnya harga normal 100.000, dia naikin dulu jadi 500. Harga coret jadi misalnya diskon 60%, jadi tinggal 200. Padahal normalnya 100. Maka seperti ini dia menipu. Oleh karena itu untuk konsumen tidak ada masalah, tapi untuk penjual, nah di situ tidak boleh ada unsur penipuan. Di bagian kita Ustadz, uang ini dikumpulkan dan sampai jutaan itu Ustadz. Itu ini gimana status uang ini? Sudah diumumkan terus kepada siswa seperti apa Ustadz? Terima kasih. Baik. Di sekolah kami kita sediakan 1 lemari kaca ya.
sehingga bisa kelihatan dari luar. Ditulisi lost and found. Itu ada banyak sekali Pak, Tupperware, botol, kemudian wadah makanan dan seterusnya, itu banyak sekali, termasuk peci anak-anak itu banyak ya. Nah itu kita tulisi di situ, bagi siapa di antara anak, bagi wali santri yang merasa barangnya ada di sini, silakan hubungi nomor ini. Nah, sehingga mereka bisa lihat itu punya saya, itu punya saya. Itu kita tunggu selama 1 tahun ya nggak ada yang mau ngambil. Kita kumpulin semuanya, jumlahnya banyak, terus kita sedekahkan kepada orang di sekitar sekolah. Nah, kalau uang mungkin kan nggak bisa kayak gitu ya. Misalnya ditemukan 100.000 di situ, ya semuanya bisa ngaku itu duit saya. Karena kan penandanya nggak ada. Maka untuk uang seperti ini cukup diumumkan, ditemukan uang sekian, atau angkanya tidak disebutkan. Agar nanti kalau ada yang ngaku bisa diminta bukti, betul nggak itu duitmu. Terus gimana Pak kalau sudah terkumpul dalam jumlah banyak? Karena ini yang nemu adalah lembaga, maka bisa dikembalikan ke lembaga. Sehingga nanti sekolah tadi bisa memanfaatkan uang itu untuk kegiatan sekolah. Wallahu a'lam. Uang yang tertipu bisakah dijadikan ibadah? Uang tertipu itu maksudnya? Oh, diikhlaskan ya. Uang yang tertipu, misalnya kita ditipu orang kemudian kehilangan uang 5 juta. Bisakah jadi zakat? Nggak bisa ya. Nggak bisa jadi zakat. Sedekah? Nggak bisa juga. Terus bisanya apa? Anda didolimi, dapat pahala ketika didolimi dan punya hak untuk nuntut di akhirat dari orang yang menipu. Sehingga 5 juta tadi besok akan kita tuntut. Kita minta kepada Allah, si A ini pernah menipu saya 5 juta. Nah, selanjutnya orang ini akan diizinkan untuk mengambil pahala amal dari orang itu sesuai dengan tingkatan yang penipuannya. Maka dia bisa ngambil ini, bisa ngambil sholatnya, bisa ngambil ini, dan itu penyelesaiannya di akhirat. Ini ada pertanyaan. Suami punya tabungan 200 juta, istri tabungannya 50 juta. Bagaimana zakat suami istri? Dipisahkan. Di buku saya sebutkan ya, zakat keluarga, suami istri itu dipisahkan. Sehingga kalau suami sudah nisab, bayarkan zakatnya. Kalau istri sudah nisab, bayarkan zakatnya. 100 juta belum nisab, 200 juta nih, 200 juta tabungan suami sudah nisab, bayarkan zakatnya. Sementara istri cuma 50 juta belum nisab, maka istri tidak perlu bayar zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dulu pernah tinggal di rumah dinas pemerintah dan satu lingkungan dengan kantor. Di kantor saya ada wifi yang tidak di-password dan unlimited, bisa digunakan siapa saja. Kemudian pemimpin kantor kami berinisiatif untuk menghubungkan dengan kabel baru menuju rumah dinas agar lebih lancar, dan menggunakan biaya masing-masing rumah ditanggung sendiri. Karena wifi ini, kira-kira wifi ini halal atau haram? Jika tidak halal, kabel yang sudah terlanjur kami pasang digunakan penghuni baru, apakah kami akan nanggung dosa? Kalau memang itu adalah fasilitas untuk rumdin, rumah dinas, sehingga siapapun di situ boleh pakai sebagaimana fasilitas umum pada umumnya. Fasilitas umum kan banyak ya. Ada misalnya toilet umum, ada air, butuh listrik untuk pencahayaan, butuh listrik untuk air dan seterusnya. Ya, maka siapapun boleh pakai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga insya Allah tidak masalah jika Anda memakainya. Termasuk ketika pakai kabel, boleh nggak Pak? Ya, kembali kepada aturan yang berlaku. Boleh nggak kalau itu pakai kabel? Karena nanti akan pasti mengganggu yang lain. Bandwidth itu kan seperti jalan ya. Bandwidth itu seperti jalan. Kalau terlalu banyak yang lewat, jadi macet.
Tapi kalau masih sepi bisa lancar. Internet itu kayak gitu. Nah, jadi kalau ketika Anda menguasai dalam jumlah lebih banyak sehingga jalan internet tadi jadi lebih sempit, ganggu yang lain. Intinya kembali kepada aturan yang berlaku. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pas jam 6, alarm sudah bunyi. Pas jam 6 ya, Mas? Nah. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi rizki kaum muslimin ketika mencari sumber pendapatan yang halal sehingga mereka bisa bareng-bareng untuk bayar zakat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.